Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septirto Desi Purnoningtyas. Saya berasal dari SMKN 4 Malang, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Saya merupakan peserta PPG Daljab tahun 2020, Angkatan 2, kelas TKI 3 dengan nomor peserta 201503067468. Saya siap mengikuti ujian. Saya mohon maaf jika dalam pembuatan video saya memiliki banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, dimohon untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, saya cek kehadirannya terlebih dahulu. Saka Dana, Hadir. Sidata Aljen, Hadir. Rifki Noviandra, Hadir. Ilham Faturrahman, Hadir. Dimas Setio, Hadir. Ahmad Hidayat, Hadir. Piro, Hadir. Vincentius Haryo, Hadir. Farid, Hadir. Ahmad Rizky, hadir, Afif, Saya. Yusri. Silahkan kalian buka laptop kalian, kemudian konekkan dengan wifi yang ada di sekolah. Kalian mengerjakan soal pretest terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan kalian sejauh mana berkaitan dengan materi ini. Baik, untuk soal yang pretest silakan kalian akses link berikut. Kalian kerjakan, saya beri waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Sudah. Baik, saya lanjutkan.
Silakan kalian perhatikan video berikut ini. Dari video yang baru saja kalian saksikan tadi, ada yang tahu nggak maksud dari video ini apa? Atau apa yang kalian tangkap dari video ini tadi? Silakan angkat tangan. Saya Bu. Sebutkan nama. Saya Dimas Setia Muhammad. Ya, Dimas. Jadi di video tadi itu ada seorang klien yang meminta dibuatkan sistem informasi kepada seorang programmer. Nah, ketika ditanya oleh programmer ini, si klien ini belum tahu jelas atau detail tentang sistem informasi yang ingin dibuatkan. Nah, kemudian si programmernya ini atau Dika ini membuatkan sebuah use case, sebuah diagram supaya si klien dapat mengetahui lebih detail apa yang ingin dibuatkan. Sistem informasi seperti apa yang ingin dibuatkan, seperti itu. Temannya yang lain? Ada yang menanggapi? Ada. Ya, betul ya yang disampaikan oleh Dimas. Jadi di dalam video barusan tadi itu ada dua orang, yaitu si Adi sebagai klien dan si Dika sebagai programmer. Di mana si Adi ini ingin membuat sebuah sistem informasi dan disampaikanlah ke si Dika. Nah, Dika ketika membuat suatu perancangan atau pemodelan, dia sampaikan kepada Adi masih dalam bentuk diagram, belum berbentuk diagram. Si Adi bingung. Akhirnya Dika memikirkan bagaimana caranya agar si Adi itu paham dengan pemodelan yang dia rancang yang sesuai dengan sistem informasi yang dia inginkan. Akhirnya si Adi memikirkan, oh ternyata dibuat dalam bentuk diagram atau dibuat dalam bentuk pemodelan sistem berorientasi objek. Di dalam pemodelan itu kan si Dika membutuhkan sebuah aplikasi untuk menggambarnya. Kan tidak mungkin dengan abad 21 seperti ini kita membuat diagram manual pakai kertas. Nah, disinilah dari video tersebut pembelajaran kita hari ini tujuannya yang pertama nanti kalian adalah menguraikan prosedur instalasi aplikasi pemodelan perangkat lunak. Yang kedua, kalian menguraikan prosedur pembuatan model sistem berorientasi objek dengan aplikasi perangkat lunak. Jadi setelah kalian menginstal perangkat lunaknya, kalian menguraikan bagaimana pembuatan modelnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang model-model perangkat, model-model sistem berorientasi objek. Contohnya apa kemarin? Ada use case, ada diagram aktivitas. Nah,
Hari ini nanti kalian akan menjelaskan atau menguraikan bagaimana pembuatan model tersebut menggunakan aplikasi perangkat lunak. Kemudian yang ketiga, kalian menerapkan prosedur pembuatan model sistem berorientasi objek tersebut menggunakan sebuah aplikasi. Jadi setelah kalian menguraikan langkahnya, kalian praktekkan. Dan yang terakhir, kalian mampu membuat model sistem berorientasi objek sesuai dengan prosedur menggunakan aplikasi perangkat lunak. Jadi setelah kalian merencanakan, kemudian mempraktekkan, kalian mampu membuat sendiri model sistem berorientasi objek menggunakan perangkat lunak. Untuk link materi dan link video bisa kalian scan melalui barcode di depan ini. Kalian boleh menggunakan smartphone kalian untuk materi hari ini. Pada video hari ini kita membahas tentang menerapkan prosedur pembuatan model sistem berorientasi objek menggunakan sebuah perangkat lunak dan UML. Ketika kita berbicara berkaitan dengan sistem berorientasi objek, maka tidak lepas dari pemodelan. Dalam pemrograman berorientasi objek, pemodelan di sini sangatlah penting. Pemodelan itu merupakan proses penerapan perangkat lunak saat awal dibentuk, baru kemudian melakukan proses pembuatan script atau kode program. Nah, pemodelan di sini merupakan deskripsi dari sistem yang dibuat dalam tingkatan abstraksi. Di sini ada table for success atau segitiga sukses yang digambarkan dalam pemodelan perangkat lunak. Yang pertama yaitu metode pemodelan, yang kedua proses, dan yang ketiga adalah tools yang digunakan. Jadi tiga unsur pemodelan yang digambarkan dalam perangkat lunak itu ada tiga, yaitu metode pemodelan, proses, kemudian tools yang akan digunakan. Dimana UML ini merupakan salah satu bahasa standar yang digunakan untuk membuat model, mendefinisikan segala kebutuhan sistem yang dirancang, membuat gambaran atau arsitektur yang di dalamnya menyediakan berbagai macam diagram dalam konsep pemodelan berorientasi objek. Nah, UML di sini juga dapat digunakan untuk memvisualisasikan spesifikasi, pembentukan dan dokumentasi dalam Install aplikasi StarUML. Silakan kalian buka web browser kalian, kemudian kalian ketikkan staruml.io. Nah, berikut tampilannya. Di sini untuk StarUML itu dia selalu menampilkan versi terbarunya. Di sini untuk aplikasi ini versi terbarunya yaitu versi 4.0.0. Silahkan kalian download. Ini ada download for Windows. Kalau misalkan kalian bukan Windows atau kalian menggunakan OS open source, itu kalian bisa menggunakan apa jenis? Wine. Ya. Dia yang menjembatani antara aplikasi miliknya closed source digunakan untuk open source. Silakan kalian download. Jika sudah, ini saya langsung saja. Baterainya hampir habis, Bu. Oh, baterai hampir habis. Nah, jika sudah terdownload, klik 2 kali atau klik kanan kemudian Run Administrator.
pakai HP ya. Dan kalian yes? Penjelasan saya tadi ada yang ditanyakan? Ya. Jika tidak ada, silakan kalian membentuk kelompok berdasarkan nomor absen. Nomor absen 1 sampai dengan 4, Saka, Sidata, Rifki, dan Ilham, kelompok 1. Kemudian Dimas, Ahmad Hidayat, Piro, dan Vincentius, kelompok 2. Kemudian Farid, Ahmad Rizki, Afif, dan Yusri, kelompok 3. Silakan kalian bergabung dengan kelompok kalian. Setelah kalian bergabung dengan kelompok kalian, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, silakan kalian download LKPD-nya, ada di link berikut. Linknya halo, mohon perhatiannya dulu. Ini untuk link LKPD-nya. Silakan nanti kalian download dari link tadi, kalian download LKPD-nya, kemudian kalian tulis nama anggotanya. Untuk tugasnya, yang pertama, kalian harus menginstal terlebih dahulu aplikasi Start UML. Ini untuk langkah-langkahnya sudah ada di LKPD. Jika sudah, silakan kalian kerjakan atau diskusikan tugas kelompoknya. Tugas yang pertama yaitu analisislah salah satu sistem yang berjalan di lingkungan sekolah Anda. Kemudian deskripsikan kebutuhan sistem yang meliputi aktor dan kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil analisis, buatlah perancangan sistem menggunakan Start UML meliputi use case diagram. Jadi ini nanti hanya dibuat dalam bentuk use case diagram. Kemudian simpan dengan nama file kelompok berapa, kemudian underscore nama use case-nya. Misalkan kalian kelompok 1, berarti kelompok 1 underscore. Misalkan kalian buat use case sistem perpustakaan, ya berarti kelompok 1 underscore sistem perpustakaan. Tuliskan hasil analisismu dan langkah-langkah perancangan sistem menggunakan Start UML pada kolom hasil diskusi. Nah, di sini silakan kalian kerjakan. Setelah ini silakan kalian bergabung dengan kelompok kalian, kemudian diskusikan untuk tugas kelompoknya. Setelah itu masing-masing kelompok menyajikan dari hasil diskusinya. Din kan di bawah ya lain loh. Cek lagi. Din mah. Itu pakai apa itu gambar? Nah, yang jadi PR-mu adalah ini harus pakai ini sistem informasi perpustakaan itu untuk mengolah si pinjam dari buku dulu. Nah ini buku dia orang yang apa bagaimana? Ada kendala? Deskripsinya itu, jadi di situ kamu ada siapa saja, ada aktornya, jelaskan aktornya siapa, kemudian aktor itu punya fungsi apa? Bisa, jadi kalau nasabah dia fungsinya bisa melakukan penarikan tabungan, kemudian bisa
membuat tabungan. Nah, kayak gitulah fungsinya. Ya, bagaimana? Sudah selesai untuk diskusinya? Sudah. Kalau sudah, silakan kelompok yang bersedia untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa? Saya Bu, bisa. Mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti jika ada yang kurang sesuai, silakan nanti kalian angkat tangan. Kalian sebutkan tidak sesuainya di bagian mana. Bisa dipahami ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Saka Asmara. Saya Dimas Setio Muhammad. Saya Ilham Fatul Rahman. Saya Ahmad Rizky. Ini adalah prosedur pembuatan model sistem berorientasi objek dan bisa digunakan. Kemudian saya itu tugas kita adalah menganalisis salah satu sistem yang berjalan di lingkungan Anda, kemudian dideskripsikan kebutuhan sistem yang meliputi aktor dan kegiatan yang dilakukan. Kedua, berdasarkan hasil analisis, buatlah perancangan sistem menggunakan standar star UML pada kolom yang disediakan. Melakukan input data peminjaman buku beserta identitas peminjamnya. Kemudian admin dapat menambahkan data buku dan data user. Kemudian admin dapat melihat data peminjaman untuk disetujui atau tidak. Juga admin dapat melakukan pelaporan dan setup data. Kelompok berapa? Dari kelompok 2 ada yang mau menanggapi? Ya, Hafiz. Ada yang mau menanggapi dari hasil presentasi kelompok 2? Ya, silakan Rizky Nurjadra. Bukan namanya dari kelompok berapa? Saya mau bertanya kan, untuk pertama sebelum membuat itu kan harus menentukan aktor. Ya, Sedangkan aktor itu ditentukannya dengan bagaimana? ya, Ya. ya. Lagi? Atau mau menanggapi? Ya, silakan. Nah, jadi sebelumnya itu seharusnya membuat atau menentukan sistem apa yang akan dibuat. Kemudian dari sistem tersebut diidentifikasi kira-kira yang menggunakan sistem tersebut itu siapa saja. Nah, lalu di situ ketemu aktornya siapa saja dan kebutuhannya apa. Bagaimana? Rizky? Sudah puas dengan jawabannya Dimas? Ya. Betul ya? Jadi di sini bagaimana cara menentukan aktor? Aktor itu kan orang atau sistem atau waktu yang bekerja di dalam sistem yang ada itu. Nah, cara menentukannya gimana? Ya, kita lihat dari sistem yang kalian buat atau sistem yang dirancang itu siapa saja yang berperan di situ. Misalkan tadi ada coba lihat. Nah, di perpustakaan di sini itu ada dia menggunakan Admin. dan admin, di mana usernya adalah Siswa. siswanya, kemudian untuk adminnya yaitu Pengurus perpustakaan. pengurus perpustakaan. Mungkin kalau dari saya ada salah ya, misalkan kalau bahas informasi perpustakaan, itu yang berarti untuk akunnya itu menggunakan user dan adalah apa yang menggunakan perpustakaan atau yang meminjam buku ya. Itu tuliskan saja berarti siswa. Kemudian atau anggota lebih mudahnya. Kemudian untuk akun yang aslinya itu diganti dengan pustakawan. Ya? Ya, Bu. Nah, baiklah, terima kasih telah mendengarkan dan mencermati dengan baik
Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari teman-teman kalian dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan dari ketiga kelompok tersebut itu ada satu kelompok yang jawabannya benar-benar lengkap. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari materi yang kita bahas hari ini, ada yang dapat menarik kesimpulan atau ada yang masih kurang jelas? Ada yang dapat menarik kesimpulan? Ya. Hari ini kita belajar tentang Yang keras, yang keras. Hari ini kita belajar tentang use case diagram dengan menggunakan star UML. Baik, belajar tentang membuat use case diagram menggunakan star UML. Ada yang lain? Ada yang lain? Saya Ya, silakan Mas. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana cara membuat use case diagram dan mempelajari fungsinya, yaitu untuk menjelaskan secara visual tentang sistem yang akan kita buat. Bagus ya. Baik. Dari pendapat kalian tidak ada yang salah, tapi mungkin saya lengkapi ya. Dari pelajaran kita hari ini dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, dalam pemodelan perangkat lunak kita menggunakan UML atau Unified Modeling Language, di mana UML di sini itu sebagai alat komunikasi antara klien dan programmer berkaitan dengan sistem apa yang akan dirancang. Kemudian yang kedua, untuk diagram UML itu ada banyak. Salah satunya yaitu adalah use case diagram. Yang ketiga, untuk aplikasi pembuatan UML itu juga ada banyak. Tetapi yang paling sering digunakan atau yang paling gampang kita gunakan itu adalah star UML karena dia memiliki kemudahan, gampang digunakan, kemudian ringan, tampilan yang user friendly, serta dashboard yang tidak bertele-tele. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu langkah-langkah dalam perancangan atau langkah-langkah dalam pembuatan UML menggunakan star UML. Itu yang pertama, mau membuat diagram apapun kita harus pilih di bagian model explorer, kemudian diklik kanan, dipilih add diagram. Setelah di add diagram, kalian memilih diagram apa yang akan kalian buat. Nah, sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, silakan kalian melakukan evaluasi. Silakan kalian buka link berikut untuk mengerjakan soal evaluasi atau soal post testnya. Saya beri waktu 5 menit. Silakan dikerjakan dari sekarang. Sekian dulu pelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, materi yang akan kita bahas adalah relasi antar kelas sistem berorientasi objek. Nanti silakan kalian
cek di grup WA kalian. Nanti akan saya kirimkan untuk materi pada pertemuan berikutnya. Silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, dimohon untuk berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Sekian dulu untuk pelajaran hari ini. Apabila ada salah kata dalam Bu Sakti menjelaskan atau perbuatan, Bu Sakti mohon maaf. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga jarak, pergunakan masker, dan rajin cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.